Halo, selamat pagi. Saya akan menjelaskan jurnal umum untuk Bengkel Makmur per 31 Desember 2012 sebagai contoh soal kita dari buku cetak Mediatama halaman 124. Yang pertama kita buat adalah judul dari pencatatan kita. Yang pertama, di baris pertama itu ada Bengkel Makmur, nama perusahaannya, kemudian nama catatannya jurnal umum, lalu periodenya per 31 Desember 2012. Kemudian di kolom tanggal, perkiraan, referensi, debit, dan kolom kredit. Jangan lupa halaman yang pertama karena ini halaman yang pertama. Di soal, di tanggal 1 Desember 2012, Tuan Makmur menyetorkan uang pribadi sebagai tambahan modal sebesar 20 juta. Berarti jurnalnya adalah, di sini kita buat tahunnya 2012, kemudian di sini Desember saya singkat, lalu di sini tanggal 1. Tuan Makmur menyetorkan uang pribadi sebagai tambahan modal 20 juta. Berarti jurnalnya adalah kas, karena kas kita bertambah sebesar 20 juta. Kemudian di sebelah kreditnya adalah modal, karena modal bertambah di sebelah kredit sebesar 20 juta. Tanggal 2, masih tanggal 1, dibayar asuransi untuk jangka waktu 12 bulan sebesar 6 juta dan dicatat sebagai beban. Tanggal 1 yang kedua, kita membayar asuransi. Berarti kalau kita membayar asuransi adanya beban. Karena di sini dibilang dicatat sebagai beban. Beban bertambah di sebelah debit. Berarti kita tulis di sini beban asuransi. Beban asuransi di sebelah debit 6 juta. Kemudian di sebelah kreditnya apa? Karena harus balance, sebelah kredit karena kita mengeluarkan kas kita berkurang, kas berkurang atau harta berkurang di sebelah kredit. Nilainya 6 juta. Berikutnya di tanggal 2, Bengkel Makmur membeli peralatan sebesar 7.500.000 secara kredit kepada toko Mentari. Berarti di sini di tanggal 2 kita membeli peralatan. Berarti kalau kita membeli, harta kita bertambah berupa peralatan. Harta bertambah di sebelah debit, namanya peralatan. Sebesar 7.500.000. Kemudian di sebelah kreditnya apa? Karena kita beli tapi kita kredit, utang belum bayar, berarti kreditnya adalah utang usaha sebesar 7.500.000. Kemudian di tanggal 4 diterima pendapatan jasa servis, kita mengerjakan servis mobil pelanggan. Kemudian kita terima sebesar 10 juta. Karena kita sudah terima, berarti kas kita bertambah. Kas bertambah di sebelah debit sebesar 10 juta. Kemudian kreditnya pendapatan jasa, karena pendapatan bertambah di sebelah kredit. Pendapatan jasa sebesar 10 juta. Lanjut di tanggal 5. Di tanggal 5 dibeli oli, mesin dan oli gear pada toko Anugrah sebesar 1.600.000. Berarti kita beli oli. Oli itu bisa cepat habis kalau digunakan. Berarti dia masuk ke dalam perlengkapan. Perlengkapan itu bertambah sebelah debit karena dia termasuk harta. Berarti perlengkapan di sebelah debit sebesar 1.600.000. Kemudian kreditnya karena kita beli tunai, berarti kas kita keluar. Kas keluar berarti kas berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit
Berarti sebelah kreditnya kas sebesar 1.600.000. Tanggal 7. Diselesaikan jasa servis mobil sebesar 2 juta. Kita menyelesaikan jasa servis dan sudah diterima uangnya sebesar 2 juta. Berarti kas bertambah karena kita sudah terima di sebelah debit sebesar 2 juta. Kemudian kreditnya pendapatan jasa karena kita sudah menyelesaikan servis. Pendapatan jasa sebesar 2 juta di sebelah kredit. Kemudian di tanggal 10 diterima pendapatan jasa servis motor sebesar 1 juta rupiah. Kita nerima lagi nih pendapatan servis motor. Berarti kas di sebelah debit sebesar 1 juta. Kreditnya adalah pendapatan jasa sebesar 1 juta. Kemudian di tanggal 12 masih sama diterima pendapatan jasa servis, berarti jurnalnya sama seperti di atas. Kas dengan pendapatan jasa sebesar 2.500.000. 2.500.000 di sebelah debit kas, kreditnya pendapatan jasa 2.500.000. Kemudian di tanggal 15 dibeli perlengkapan bengkel 2.500.000. Karena beli di sini keterangannya adalah tidak ditulis tunai atau kredit. Karena kita beli berarti asumsinya ini tunai. Dibeli perlengkapan 2.500.000 berarti perlengkapannya bertambah di sebelah debit. Perlengkapan bertambah di sebelah debit sebesar 2.500.000. Kemudian kreditnya adalah kas karena kita beli, kas kita berkurang, kas kita keluar di sebelah kredit sebesar 2.500.000. Kemudian di tanggal 17 dibayar utang usaha atas transaksi yang terjadi pada tanggal 2 Desember. Waktu tanggal 2 Desember itu kita punya utang nih atas pembelian peralatan ini. Kita ada utang di tanggal 2 itu sebesar 7.500.000 dibayarkan di tanggal 17 tapi baru 2.500.000. Berarti utang usaha berkurang di sebelah debit, utang usaha berkurang di sebelah debit sebesar 2.500.000. Kemudian kasnya karena kita bayar utang, kas berkurang di sebelah kredit 2.500.000. Kemudian di tanggal 18 diterima pendapatan jasa servis. Kita terima lagi nih pendapatan jasa, berarti kas pada pendapatan jasa. Kas pada pendapatan jasa tanggal 18 sebesar 15 juta. Di sebelah kreditnya 15 juta pendapatan jasa. Bu, apakah selalu pendapatan jasa itu kita terima tunai? Tidak selalu. Kalau kita sudah terima uangnya, debitnya adalah kas. Tapi kalau kita belum terima uangnya, tapi kita sudah menyelesaikan servis, kalau karena di sini bengkel atau pendapatan jasanya sudah kita selesaikan, di sini bukan kas tapi piutang. Kalau kita belum terima uangnya. Kemudian di tanggal 20 ada telah diselesaikan jasa servis mobil sebesar 1.750.000 dan baru diterima 750.000. Ini yang tadi saya sampaikan. Baru diterima 750.000. Berarti kita baru terima uang kasnya sebesar 750.000.
Kita baru terima nih uangnya sebesar 750.000 bertambah di sebelah debit kasnya. Kemudian karena masih ada yang belum mereka bayar atau kita terima, berarti jadinya piutang, nilainya 1 juta. Piutang bertambah di sebelah debit 1 juta. Kreditnya pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah sebesar 1.750.000. Di tanggal 20 yang berikutnya dibayar beban listrik, air, dan telepon. Kita bayar berarti beban bertambah di sebelah debit, beban listrik, air, telepon sebesar 500.000 di sebelah debit. Kreditnya karena kita bayar berarti kas kita berkurang di sebelah kredit 500.000. Tanggal 23 diterima pendapatan jasa 750.000, sama nih seperti tanggal sebelumnya di tanggal 7, 10, dan 12. Di tanggal 23 kita terima lagi pendapatan jasa 750.000. Berarti kas pada pendapatan jasa sebesar 750.000. Di sebelah kredit 750.000. Berikutnya tanggal 25 diterima pendapatan jasa lagi. Berarti jurnalnya masih sama, kas di debit, pendapatan jasa di kredit. Sebesar 5.700.000. 5.700.000. Kemudian di tanggal 26 dibayar beban iklan. Kita bayar beban. Beban bertambah. Kalau kita bayar beban berarti beban kita bertambah. Nah, beban bertambah di sebelah debit. Namanya beban iklan karena kita bayar iklan, berarti beban iklan di sebelah debit. Kemudian kreditnya karena kita bayar berarti kas. Sebesar 250.000. 250.000. Oke, baik, karena tidak muat, jadi kita jurnalnya tidak cukup untuk 1 halaman, kita buat di halaman berikutnya, gitu ya, halaman kedua. Tapi kita harus terlebih dahulu jumlahkan dulu di halaman 1-nya. Jadi kalau kalian halaman 1 sudah habis, kemudian akan lanjut di halaman 2, jumlahkan dulu jurnal di halaman 1. Nah, setelah saya total tadi itu jumlahnya adalah 79.550.000. 79.550.000. Baik, karena tadi di halaman 1 sudah, kemudian kita ke halaman 2, jangan lupa tulis judulnya, kemudian di sini halaman 2. Lalu saldo yang pindahan tadi pindahkan ke sini. Tadi dipindahkan, sekarang tulisannya pindahan di halaman kedua, jumlahnya sebesar 79.550. Oke, kita tulis sudah pindahan
Kemudian di sininya debit 79.550, kreditnya 79.550.000. Lalu kita lanjut lagi di tanggal 26 sudah, kemudian di tanggal 28 itu diterima pendapatan jasa servis motor. Oke, ada lagi orang yang servis motor. Kemudian kita terima tunai, berarti kas di debit, kreditnya pendapatan jasa sebesar 2 juta. Kreditnya 2 juta. Kemudian kita lanjut lagi di tanggal 30. Diterima pendapatan jasa servis motor, berarti kas di debit, kreditnya pendapatan jasa sebesar 3.500.000. Di sebelah debit, kreditnya pendapatan jasa 3.500.000. Kemudian yang terakhir, tanggal 31. Dibayar gaji karyawan. Kita bayar gaji berarti itu jadi beban buat kita. Namanya beban gaji. Beban gaji di debit, kemudian karena kita bayar, di sebelah kreditnya kas, karena kas kita berkurang sebesar 1.500.000. Kemudian setelah selesai kita jumlahkan. Kita jumlahkan totalnya 86.550.000 di sebelah debit, 86.550.000 di sebelah kredit. Kalau sudah dijumlahkan, garis 2 pada saat yang terakhirnya. Lalu kalian boleh tulis di sini debitnya dalam rupiah. Ya. Pun begitu tadi di halaman pertama kalian boleh tulis debitnya dalam rupiah. Kalau kalian gak mau tulis semuanya, hanya 20.000, kalian cukup di sini tulis 20.000, tapi di sini kalian tulis dalam ribu rupiah, gitu. Demikian kunci jawaban untuk Jurnal Umum Bengkel Makmur per 31 Desember 2012. Terima kasih.